Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, dimana di kesempatan siang hari menjelang duhur, tepat di hari pertama keberadaan kita di kota Palembang ini, kita telah melakukan ziarah ke makam Al-Habib Ahmad bin Hamid Al-Kaf, yang memang makam ini merupakan di antara makam-makam aulia yang kita maksud dan kita tuju untuk kita ziarahi di kota Palembang ini. Banyak hikmah, banyak manfaat, banyak faedah yang dapat kita petik dari perjalanan hidup beliau. Di antaranya, beliau ini adalah anak asuh kesayangan, anak didik kecintaan daripada Al-Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Attas Pekalongan. Begitu juga anak didik dan anak asuh kesayangan daripada Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, penyusun dan pengarang kitab Maulid Simtud Duror. Kemudian beliau juga merupakan guru daripada guru-guru kita yang begitu berjasa, wabil khusus di wilayah DKI Jakarta, yaitu Habibana Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan. Oleh karenanya, kita hadir di tempat ini untuk menyambung sanad keilmuan dari apa yang telah kami pelajari dari guru-guru kami. Di antaranya kami punya kakek almarhum al-maghfurlah Muallim Kiai Haji Sabtullah bin Haji Ma'id. Kakek kami merupakan murid daripada Allahyarham Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, dan Habib Salim bin Ahmad bin Jindan merupakan murid daripada guru kita yang hadir kita di makamnya ini, yaitu Al-Habib Ahmad bin Hamid Al-Kaf. Oleh karenanya, kita hadir di majelis ini, di tempat ini, di makam ini untuk menyambung sanad keilmuan bahwasanya yang kita ziarahi adalah guru kita, guru daripada guru-guru kita. Maka patut untuk kita menyambung sanad ini supaya Allah berikan barakah dalam ilmu kita, manfaat dalam kehidupan kita. Semoga di dunia kita berkumpul, di surga pun kita berkumpul. Amin ya rabbal alamin. Di samping itu pula, beliau juga menitipkan kepada kita tentang 4 pertanyaan untuk bekal kematian kita. Ketika di dalam kisahnya beliau diajak untuk menonton semacam musik, lalu beliau tanya kepada yang mengajak, "Aku belum siap untuk menonton pertunjukan atau tontonan tersebut." Kenapa? Karena ada yang aku pertanyakan dalam diriku. Yang pertama, apakah aku akan mengucap kalimat tauhid la ilaha illallah saat aku meninggal? Kalau engkau berani jamin, aku siap ikut nonton bersama engkau. Yang kedua, apakah aku akan selamat dari siksa kubur atau tidak? Kalau engkau bisa jamin aku tidak mendapat siksa kubur, aku siap untuk ikut bersamamu. Ini ucapan beliau kepada yang mengajak untuk nonton. Yang ketiga, apakah timbangan amal ibadahku akan lebih berat daripada amal dosa dan maksiatku? Kalau timbangan amal baik, amal ibadah lebih berat, aku siap ikut nonton bersamamu. Dan yang keempat, apakah aku akan selamat saat melintas di jembatan Sirat atau tidak? Maka kalau engkau berani mengatakan dan menjamin aku bakal selamat dari jembatan Sirat, aku siap ikut menonton denganmu. Ini semua pertanyaan teramat sangat sulit bagi kita. Tapi ingat, kuncinya cuma satu. Kalau kita bisa mengakhiri hidup kita dengan husnul khatimah, maka kita akan selamat dari siksa kubur. Amal ibadah kita akan lebih berat daripada amal dosa dan maksiat. Dan yang terakhir, kita dapat berjembat di jembatan Sirat dalam keadaan tenang dan cepat, kabar kilat khatib seperti kilat yang menyambar. Inilah pesan beliau. Selama kita belum yakin diri kita bakal meninggal dalam keadaan husnul khatimah, maka jauhkanlah perbuatan dosa dan maksiat. Selama kita belum yakin kita akan mendapatkan nikmat kubur, maka janganlah berbuat dosa dan maksiat. Selama kita belum yakin kalau ibadah kita diterima ataupun tidak, timbangan amal kita berat ataupun tidak,
maka janganlah kita berbuat dosa dan maksiat. Dan yang keempat, kalau kita belum yakin kita bakal selamat berjembat di jembat sirat, maka janganlah kita berbuat dosa dan perbuatan maksiat. Itulah nasihat beliau kepada kita semua yang mendapatkan satu pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Beliau di antara anak-anaknya ada yang bernama Al-Habib Abdullah Burhan. Nah, Habib Abdullah Burhan ini punya anak yang bernama Al-Habib Ahmad Naufal yang mendirikan pondok pesantren Darul Habib di Parung Kuda, ya, Sukabumi. Ya, oleh karenanya beliau adalah seorang ulama yang sangat-sangat mumpuni dari segi keilmuan, dan memang thariqah beliau adalah at-ta'lim wa ta'allum. Beliau senang mengajar dan senang memberikan pengajaran kepada santri dan pada murid-muridnya. Di antara peninggalan beliau adalah sholawat yang tadi sama-sama kita telah baca, di mana sholawat ini akan memberikan kita ketenangan dalam batin, kedekatan kepada Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sholawat ini akan memberikan kita kemudahan, keluasan dalam mengais rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang mengamalkan dengan serius sholawat ini setiap harinya, pasti tidak akan kesulitan dari segi ekonomi. Allah berikan kemudahan dari segi ekonomi, sehingga bukan saja ia mencari rezeki, justru rezeki yang akan mencarinya untuk ia nikmati lebih menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, dengan mengucap qabiltu, mari sama-sama di depan makam beliau, di depan pusara beliau, ya, kita terima ijazah salawat tersebut, ya. Jadi jamaah sekalian, saya pimpin ijazah ini, nanti tinggal menjawab qabiltu, aku terima atau kami terima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyul azim. Hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di makam guru kita, di makam ulama kita, di makam panutan kita, di makam dzurriyyah Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di makam aulia Allah Al-Habib Ahmad bin Hamid Al-Kaf. Saat ini kita sedang berziarah di makam beliau, dan kita telah mendapati salawat yang telah beliau terima dari baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di tempat yang penuh barakah ini, di tempat yang penuh rahmat Allah ini, kami terima salawat rizqan wasi'an dan siap untuk kami amalkan. Mohon diterima. Qabiltu, kami terima. Mudah-mudahan dengan kita terima salawat ini di makam beliau, semoga salawat ini senantiasa berada di dalam hati kita untuk senantiasa kita amalkan, dan dengan berkat salawat ini semakin dekat hubungan kita kepada Allah, semakin dekat kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan semakin dekat pula kecintaan kita kepada guru kita Al-Habib Ahmad bin Hamid Al-Kaf. Semoga salawat ini akan membawa kita untuk mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi kita Muhammad SAW, dan semoga kita dapat bermimpi berjumpa dengan baginda Rasul Nabi kita Muhammad SAW untuk mendapatkan apa yang beliau pesankan untuk kita demi keselamatan kita dunia dan akhirat. Mari sama-sama kita baca Fatihah. Mudah-mudahan ziarah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu kita bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, rezeki kita diberikan keluasan dan barakah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga Allah berikan kita perjalanan kita selamat dunia dan akhirat, dan Allah matikan kita semua dalam keadaan husnul. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita baca 10 kali salawat ini, mudah-mudahan dengan kita baca 10 kali Allah berikan kita rezeki yang luas, yang halal, yang barakah dan berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina
محمد صلاة تملأ بها قلبي نورا وصلاة وسرورا وترزقني بها رزقا واسعا مدرارا وعلى آله وصحبه وسلم عدد كل شيء. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تملأ بها قلبي نورا وصلاة وسرورا وترزقني بها رزقا واسعا مدرارا وعلى آله وصحبه وسلم عدد كل شيء. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تملأ بها قلبي نورا وصلاة وسرورا وترزقني بها رزقا واسعا مدرارا وعلى آله وصحبه وسلم عدد كل شيء. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تملأ بها قلبي نورا وصلاحا وسرورا وترزقني بها رزقا واسعا مدرارا وعلى آله وصحبه وسلم عدد كل شيء. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تملأ بها قلبي نورا وصلاحا وسرورا وترزقني بها رزقا واسعا مدرارا وعلى آله وصحبه وسلم عدد كل شيء.